maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan, membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal sekali. Sehingga majikannya mau tidak mau kecuali melepaskan Bilal supaya dia mendapatkan laba yang besar. Kan awaqala dzalik, apakah Muhammad berkata demikian? Maka orang-orang kafir Quraisy semangat nih. Ya benar. Benar. Muhammad berkata dengan demikian, maka dia telah jujur. Penasaran orang-orang Quraisy. Nggak dibantah malah terus malah didukung. Mereka tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami punya modal sekian-sekian yang kira-kira menguntungkan apa? Beli apa yang bisa dijual nanti di kota Mekah? Dan bawa apa dari kota Mekah kemudian dibawa ke Yaman atau ke negeri Syam? Itu nanyanya sama Abu Bakar. Dan mereka itu mendapati bahwasanya ketika mereka ikut dengan nasihatnya Abu Bakar dalam bisnis mereka kembali dengan untung besar. Jadi kan sebagian orang kan nggak mau kalau temennya untung besar. Iya. Nggak mau kalau temennya itu punya duit kemudian nambah duitnya. Kalau Abu Bakar tidak, hatinya bersih. Sehingga pemuda-pemuda yang mereka itu dekat dengan Abu Bakar, mereka ketika bertanya dijawab oleh Abu Bakar, sehingga ketika Abu Bakar datang kepada mereka dengan seruan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW supaya mereka bertauhid, maka mereka tidak mundur sedikit pun, tidak bertanya sedikit pun, kemudian langsung beriman terhadap apa yang dibawa oleh Abu Bakar dari Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat besar. Iya. Itu mereka percaya betul ya sama Abu Bakar, karena memang sudah terbukti sebelum itu ucapan Abu Bakar ini selalu menguntungkan buat mereka. Jadi mereka pun ingin untung di akhirat juga. Ingin untung di dunia dan untung di akhirat, dan mereka pun termasuk orang-orang yang beruntung karena berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk dari 10 pertama orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Jadi keutamaannya Abu Bakar ini di kalangan sahabat-sahabat sendiri saja dia sudah unggul. Sebelum dia memasuki agama Islam. Luar biasa, Ustaz. Jadi para sahabat-sahabat besar ini, Ustaz, apakah ada dari kalangan budak yang masuk Islam dengan beliau, mungkin seperti Bilal bin Rabah itu kan katanya cinta sekali dengan beliau. Apakah Abu Bakar juga yang memasukkan dia ke Islam? Pada dasarnya Bilal bin Rabah termasuk orang yang memeluk Islam tanpa melalui Abu Bakar. Dia tidak melalui Abu Bakar. Akan tetapi ketika Bilal ini disiksa oleh majikannya dengan siksa yang di luar batas karena keislamannya itu, dan Bilal masih tetap mempertahankan keimanannya dengan mengatakan ahad, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan, membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal sekali. Sehingga majikannya mau tidak mau kecuali melepaskan Bilal supaya dia mendapatkan laba yang besar. Sehingga para sahabat memiliki slogan yang berkaitan dengan Bilal. Slogan apa itu? Bilal Sayyiduna. Bilal itu adalah penghulu kami, pemimpin kami. Orang yang kami hormati, Sayyid. Padahal dari kalangan budak tuh. Iya. A'taqahu Sayyiduna. Yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sayyiduna juga. Masya yaitu Abu Bakar. Makanya Bilal tuh cinta betul sama Abu Bakar. Cinta sangat luar biasa sekali. Karena la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu Abu Bakar ini, Ustaz, yang selalu kita dengar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Julukan As-Siddiq itu, Ustaz, itu apakah julukan itu memang beliau miliki dari sebelum keislaman beliau atau setelah beliau memasuki Islam? Ya, sebagian riwayat mengatakan bahwasannya As-Siddiq itu menempel pada diri Abu Bakar sebelum beliau masuk Islam. Karena beliau senantiasa berkata dengan perkataan yang jujur. Dan sebagian yang lain mengatakan, dan ini adalah pendapat yang sahih,
bahwasanya beliau mendapatkan predikat siddiq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, maka beliau ini termasuk orang yang langsung membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian besar mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi datang dengan bawa kisah Isra dan Mi'raj, pada saat itu Abu Bakar tidak ada di kota Mekah. Maka ketika datang, orang-orang kafir Quraisy pun langsung mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Supaya Abu Bakar As-Siddiq ini mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, halaka ila sahibik, apakah engkau ini memiliki sesuatu terhadap temanmu? Apakah engkau tidak memiliki keraguan? Yaz'umu annahu usriya bihi al-laila ila Baitul Maqdis. Temanmu ini Muhammad, dia meyakini bahwasanya dia dilakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, negeri Syam, itu dalam satu malam. Bukan hanya itu, bolak-balik dari Mekah ke Madinah. Dan bukan hanya itu, beliau Nabi Muhammad diangkat ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, awaqala dzalik, apakah Muhammad berkata demikian? Maka orang-orang kafir Quraisy semangat nih. Ya benar. Benar. Muhammad berkata dengan demikian. La in kana qala dzalika laqad sadaq. Apabila Muhammad berkata dengan perkataan demikian, maka dia telah jujur. Penasaran orang-orang Quraisy. Nggak dibantah malah terus malah didukung. Orang-orang Quraisy penasaran. Awatu saddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Apakah engkau percaya kepada Muhammad? Dia dalam semalam bolak-balik nih ke Baitul Maqdis. Bukan hanya berangkat loh. Sebelum subuh dia sudah sampai di Mekah. Iya. Jadi mereka ini pakai akal, sedangkan Abu Bakar pakai iman. Nah, iya. Itu luar biasa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, ya, saya percaya, saya yakin." Ini dibantah lagi. La usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dzalik. Saya membenarkan dengan perkara yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik petang ataupun pagi. Mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, membenarkan apa perkataan Rasulullah. Setelah itu beliau mendapatkan predikat siddiq, sehingga Ali radhiyallahu anhu mengatakan termasuk sebab dinamakan Abu Bakar sebagai siddiq karena beliau adalah termasuk orang yang bersegera membenarkan dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Ya, yang dua mertua, yang satu menantu. Iya benar. Iya benar. Iya. Maka ketika itu Gunung Uhud bergoncang, bergetar. Maka Rasulullah mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Tenang wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sesungguhnya yang ada di atas engkau sekarang itu Nabi Muhammad SAW. Dan Siddiq, Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu udah dikabarin Umar dan Utsman. Masya Allah. Jadi dalam riwayat ini tegaskan oleh Rasulullah bahwasanya Abu Bakar adalah As-Siddiqul Akbar. Menarik itu. Sampai udah dikabarkan bahwa Umar dan Utsman itu pun akan menjadi seorang yang syahid. Iya. Luar biasa. Kalau wahyu datang itu bersama dengan Rasulullah SAW itu jadi luar biasa. Mereka mendapatkan kabar-kabar masa depan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan mereka pun tidak pernah memiliki keraguan di dalam hal tersebut. Sehingga kita mungkin melompat sedikit terhadap kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu senantiasa berdoa supaya mendapatkan syahadah. Mati syahid. Sehingga orang-orang yang tahu dengan doanya
Umar bin Khattab ini, saya tadi nyebut Umar apa Utsman? Umar ya. Mereka ada rasa syak di hati mereka. Gimana nih Umar mau mati syahid? Minta kepada Allah mati syahid. Padahal peperangan itu tidak ada di kota Madinah. Iya, jauh dari kota Madinah. Kan tapi Allah tentukan beliau mati syahid di tangannya Abu Lu'lu al-Majusi, orang Majusi yang dengki terhadap Islam dan kaum muslimin, termasuk kepada Umar, yang Umar lah termasuk yang memadamkan memadamkan api yang disembah oleh orang-orang Majusi, api abadi. Jadi memang gelar as-siddiq ini memang sudah Rasulullah SAW yang sematkan di diri dari Abu Bakar ya Ustaz. Masya Allah, itu mungkin sebabnya Ustaz. Atau ada sebab lain Ustaz? Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar untuk menemani Rasulullah SAW hijrah, yang menemani di gua itu Ustaz? Karena kan itu sebuah keutamaan Ustaz. Padahal di situ sudah ada beberapa sahabat-sahabat yang masuk Islam juga, yang sudah Islam juga, sahabat-sahabat besar. Tapi Allah pilih Abu Bakar Ustaz. Iya. Iya, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling memiliki jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin al-As telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab, siapa? Aisyah yang saya cintai. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki. Maka beliau menjawab, Abuha. Oh, bapaknya. Iya. Yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Aba Bakrin." Apabila saya itu menjadikan seorang untuk menjadikan kekasih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, lattakhadtu Aba Bakrin. Niscaya akan saya jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil. Kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan Abu Bakar sebagai khalil karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin akhi wa sahibi, akan tapi Abu Bakar adalah saudaraku dan sahabatku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan, saddul bab, semuanya pintu-pintu telah ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Senantiasa terbuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di jalan dakwah ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perempuan itu mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan itu untuk kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apabila saya tidak menemuimu lagi, saya tidak mendapati engkau ada, kepada siapa saya bertemu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In lam tajidini fa'ti Aba Bakrin." Apabila engkau tidak menemuiku, maka temuilah Abu Bakar. Jadi ini menunjukkan keutamaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bercerita tentang seorang pengembala yang ini mengembala kambing. Kemudian seekor serigala mengambil kambing tersebut. Dia mencuri kambing tersebut, dibawa kambing tersebut, kemudian pengembala kambing memiliki tanggung jawab mengejar gembala tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya serigala itu menengok kepada pengembala, kemudian berkata kepada pengembala tersebut,
man laha yaumus sabu. Punya siapa gembala ini nanti pada hari Sabu, pada hari ketika serigala menjadi pengembala untuk kambing. Yauma laysa laha ra'in ghairi, di hari tersebut tidak ada pengembala kecuali serigala. Ajib. Iya. Maka para sahabat bertanya, adh-dhi'bu yatakallam? Serigala berbicara? Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni uminu bidzalik. Saya beriman terhadap apa yang saya kabarkan. Nabi mengatakan, karena ini adalah wahyu. Yeah. Wa Abu Bakrin wa Umaru ibn al-Khattab. Begitu juga Abu Bakar. Begitu juga Umar ibn al-Khattab beriman. Kata para sahabat, walaysa thamma Abu Bakrin wa Umar. Dan ketika Nabi SAW berbicara bercerita tentang kisah tersebut, pada saat itu Abu Bakar dan Umar tidak ada. Itu Nabi udah langsung ngomong bahwa Abu Bakar Umar pasti beriman. Pasti meyakini. Ajib. Dan para sahabat ketika mengatakan hal tersebut tidak mengingkari, cuma terkaget-kaget. Masa serigala berbicara? Masa serigala jadi pengembala untuk kambing? Ini udah mengalahkan pagar makan tanaman. Iya makanya. Tapi Abu Bakar sama Umar nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Tapi Rasulullah SAW jamin pasti beriman. Iya. Luar biasa. Persaksian Rasulullah SAW terhadap dua sahabat itu emang luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang ada di gua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang Abu Bakar ini selalu di sisinya Rasulullah SAW. Yeah. Di saat beliau perang, Rasulullah SAW perang, itu Abu Bakar selalu ada, Ustaz. Iya, selalu ada dan dekat. Luar biasa. Sehingga dikatakan orang yang paling mengenal Rasulullah, Abu Bakar. Orang yang paling mengerti ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Bahkan banyak ilmu yang diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Seperti bahwasanya Nabi tidak mewariskan kepada keluarganya. Seperti di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan apabila wafat. Ilmu-ilmu tersebut hanya Abu Bakar yang mengetahui dan menyampaikan. Sehingga Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, tidak ada perkataan dalam umat ini, tidak ada orang yang perkataannya dan perbuatannya tidak pernah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu orang saja, Abu Bakar. Menunjukkan keilmuan yang luar biasa. Mungkin antum bertanya, kenapa riwayat-riwayatnya sedikit? Iya. Adapun Abu Hurairah sampai 5.000-an. Abdullah ibn Abbas sampai 1664. Ya. Padahal yang paling berilmu Abu Bakar. Karena pada saat itu yang pertama usia beliau 2 tahun setelah Rasulullah wafat, beliau wafat. Nggak lama jadi khalifah itu. Kemudian pada saat itu para sahabat masih hangat di kepala mereka bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah mengucapkan salam, bagaimana Rasul berakhlak masih ada di kepala mereka, sehingga periwayatan hadis pada saat itu masih sangat sedikit karena hajat manusia, hajat para sahabat terhadap sunnah pada saat itu biasa-biasa saja. Beda dengan generasi sesudahnya, generasi para tabi'in. Karena mereka tidak lihat. Mereka lapar terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa sih? Iya, karena mereka nggak lihat. Bertanya kepada betul para sahabat. Sehingga riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang wafatnya itu bertemu dengan para tabi'in seperti Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Aisyah, maka mereka riwayat-riwayatnya sangat banyak. Iya. Karena memang mereka bertemu dengan tabi'in yang terus mengorek, mengambil ilmu tentang bagaimana Rasulullah SAW sewaktu hidup. Luar biasa, Ustaz. Jadi memang bukan alasan terus Abu Bakar perawatan sedikit karena ilmunya kurang. Salah, kurang tepat. Beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang agama ini. Masya dan Allah. paling banyak hadisnya.
Jadi makanya beliau juga yang terpilih menjadi khalifah ya Ustaz. Iya. Luar biasa Ustaz. Lalu Ustaz, tentang sekilas tentang anak-anak beliau Ustaz. Apakah beliau ini memiliki berapa anak? Lalu apakah beliau ini memiliki beberapa istri? Iya. Jadi para ulama mereka mencatatkan semua apa yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana mereka mencantumkan semua apa yang menempel pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para sejarawan, baik yang muslim ataupun yang kafir, satu-satunya orang di dunia semua yang menempel pada dirinya diabadikan oleh sejarah. Bahkan keledainya namanya siapa? Ada. Ontaknya namanya siapa? Ada Syahba, ada Qaswa. Itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Sampai tamengnya, pedangnya, apa namanya, ada semua. Budaknya ada berapa, semuanya ada. Lengkap. Diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, lebih-lebih sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, sehingga nama-namanya, anak-anaknya, istri-istrinya dicantumkan oleh para ulama. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar menikah pada zaman jahiliyah dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Dan dari Qutailah ini beliau memiliki anak Abdullah dan Asma. Jadi Abdullah dan Asma, Abdullah bin Abu Bakar dan Asma ini adalah saudara kandung, dan keduanya lah yang mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika hijrah. Oh, Masya Allah. Memberi makan. Iya. Asma malam hari ngasih makanan. Ke gua itu. Ya. Kemudian Abdullah di siang hari pura-pura bawa gembalanya dan pengembalanya supaya menghapus jejaknya Asma yang malam hari menuju Gua Thawr. Jadi semuanya memiliki jasa. Jadi istri pertama tuh anaknya dua. Kemudian yang berikutnya adalah Ummu Ruman binti Amir. Dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan anak dari Ummu Ruman, Abdurrahman dan Aisyah. Oh, 2 orang lagi. Ya, 2 orang, Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian yang ketiga Asma binti Umais. Istri yang ketiga. Ya, Asma binti Umais ini adalah jandanya Ja'far ibn Abi Thalib. Oh. Dia datang bersama, dia hijrah ke Habasyah bersama dengan Ja'far. Kemudian Ja'far wafat di peperangan Mu'tah, syahid. Kemudian setelah iddahnya selesai, Asma binti Umais langsung dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian setelah dengan Abu Bakar dia mendapatkan putra Muhammad namanya. Anak yang kelima berarti. Iya. Dan setelah menikah dengan Abu Bakar wafat, dia menikah dengan Utsman. Ya. Masya Allah. Setelah Utsman wafat, dia menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi Asma bin Umais ini perempuan yang menikah dengan Khulafaur Rasyidin kecuali Umar bin Khattab. Karena ada persengketaan antara Asma binti Umais dengan Umar. Asma begitu turun dari Habasyah bersama dengan suaminya yang pada saat itu Ja'far ibn Abi Thalib. Kata Umar bin Khattab, kamilah muhajirin yang dari Madinah ke Yathrib ini lebih mulia dan lebih utama daripada kalian yang ke negeri Habasyah. Sehingga omongan ini masih membekas di hati Asma sehingga tidak mau bersama dengan Umar. Allah Ta'ala. Iya, karena yang hijrah ke Habasyah itu pada saat itu juga perjuangan juga mereka. Perjuangan, ya. Mereka perjuangan kesulitan. Mungkin ini para ulama mengambil omongan ini sebagai bahwasanya Asma tidak menikah dengan Umar. Iya. Berarti wanita ini mempunyai kelebihan yang luar biasa ya Ustaz. Iya. Sampai para sahabat untuk menikahinya mempunyai keutamaan berarti ya. Iya. Masya Allah Ustaz. Ini alangkah asiknya Ustaz kalau kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Tentang bagaimana kekhalifahan beliau. Bagaimana beliau ini menjalankan pemerintahan setelah Rasulullah SAW. Insya Allah waktunya lebih baik lagi. Antum sehat, anak sehat. Insya Allah ada umur kita semua.
kita lanjutkan lagi karena ini semakin jalannya semakin menarik Ustaz. Semakin mendapatkan kita ilmu pengetahuan dan rasa cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Teman-teman podcast, lain kali kita bertemu kembali. Insya Allah waktu kita lebih bermanfaat lagi. Kita bahas lagi tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita akan berjumpa lagi. Insya Allah dalam waktu dekat Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair. Sudah diluangkan waktu untuk kami. Kita tutup Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar itu punya majelis bersama dengan mereka. Oh gitu. Dan mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki modal, akan tapi tidak tahu mau berdagang apa. Nah, apa tuh? Oh ketarik. Harus gimana Ustaz? Nggak tahu. Tapi ada tawon. Ada tawon, ada binatang, ada kecoa, ada apa nih? Jadi sampai mana tuh? Sampai lupa nih. Sampai tahdir Ibn Hisham tadi. berapa kali? Tapi alhamdulillah bukan lagi bawa mobil gitu ya. Iya. Bahaya loh Ustaz. Antum ingat-ingat habis makan apa yang kayak begitu? Dulu Anda pernah begitu ayam tuh? Pop 2. Ya, santai dulu sebentar Mel. Ngobrol lu yang enak Mel. Ada aja ya. Gak apa-apa. Umur Mel. Gitu mau zuat lagi. Abu Bakar itu dulunya bukan penyembah berhala ya? Enggak, termasuk enggak pernah. Iya makanya. Lalu yang tidak minum khamr? Enggak pernah. Iya. Jadi dulu dia ngelihat ada orang minum khamr, terus mukanya ditaruh di tai onta. Dia ngelihat gitu. Dia bilang, orang yang minum khamr tuh akalnya hilang. Saya nggak mau akal saya hilang. Ya langsung dia nggak mau, nggak benar-benar nggak mau dia nyicipin juga nggak mau. Iya. Jadi memang sudah Allah jaga gitu. Yuk loh. Apa? Iya. Subhanallah. Dan itu istrinya Abu Bakar juga. Ada lagi Ustaz mungkin istrinya Abu Bakar. Habis baterainya nih. Oh subhanallah. Langsung tutup aja sih. Habis baterai.